Sabda TV. Tapi kalau dari kalangan masyarakat yang Hindunya sendiri nggak ada masalah ya, Ustaz? Dengan dakwah kita. Kalau Hindu ini ya mereka kan bukan agama dakwah. Iya. Ya. Jadi mereka tidak terlalu ini. Jadi asal kita bisa berinteraksi baik dengan mereka, insya Allah tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cuma memang ada reaksi itu semenjak ada kasus bom Bali. Ya itu dia. Ya. Itu tadi. Bom Bali. Tadi Ana mau nanya ke situ udah dulu. Ya. Jadi sejak bom Bali itu gimana kondisi dakwah kita atau pandangan mereka terhadap kita gitu? Jadi semenjak bom Bali itu memang kita sedikit terganggu ya. Nah itu dia. Sedikit terganggu karena selama ini orang Bali sendiri ya kalau kita katakan orang Bali biasanya ya konotasinya Hindu kan gitu ya. Sebenarnya sudah sejak ya di abad ke-14 sebenarnya ya zamannya kalau Majapahit itu waktu itu zamannya Hayam Wuruk. Di Bali itu zamannya Ketut Ngelesir namanya. Jadi ketika Hayam Wuruk ya mengundang kerajaan vassal di seluruh Indonesia di Nusantara setelah penaklukannya Patih Gajah Mada. Jadi mereka syukuran lah gitu. Ya, itu tahun terjadi kurang lebih tahun 1300-an, 380. Nah diundanglah Ketut Ngelesir ini ke mana namanya ke Mojokerto atau ya Mojokerto dia di situ Majapahit. Nah pulang selesai jamuan itu ya dan tentara Majapahit ini kan banyak yang Muslim juga. Oh gitu. Banyak yang Muslim. Oh, Masya Allah. Ya jadi di Mojokerto ini ada makam Trowulan itu banyak pemakaman Islam. Muslimnya? Ya jadi tentara Majapahit. Itu Muslimnya dari mana? Mungkin dari Sultan Agung atau gimana itu ya? Kalau Muslimnya ini dari Wali Songo. Cuma dari Wali Songo. Wali Songo jadi yang pertama kali datang itu kan siapa namanya Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Ya. Tapi sebelum Maulana Ibrahim itu ada Jumadil Kubro namanya. Katanya adalah beliau orang tuanya. Orang tuanya. Memang kan kedatangannya masuk ke Jawa itu 1401. Ya. Nah mulai itulah kemudian ada tentara Majapahit yang tertarik dengan dakwah ini. Ya. Orang Muslim ya kemudian mengantar ya Ketut Ngelesir ini ya, dikawal 40 hulu balang Majapahit ya kemudian menetap di Bali. Ya, menetap di Bali. Mereka lah yang memulai dakwah. Ya, memulai dakwah di sini. Itu memang dari Bali diundang, Mas. Ya, jadi waktu itu raja pulang ya, dikawal sama 40 ini, kemudian 40 hulu balang ini menetap di Kelungkung. Iya, di Kelungkung. Ya, dulu ada kerajaan Gel-Gel namanya. Gel-Gel. Pernah dengar. Ya, itu baru dengar ceritanya di sekarang. Masya Allah. Baru nanti Raden Patah itu di abad ke-16 tahun 1500-an kan. Iya. Ya, Raden Patah mengajak masuk Islam waktu Renggong. Ya. Raja yang berikutnya itu juga ya ada yang mengatakan mulai dari situ juga ya berkembangnya. Ini jadi baru terbuka nih ya. Ternyata Bali itu yang kita pahami adalah Pulau Dewata, mayoritas Hindu. Ternyata perkembangan Islamnya tuh sejarahnya panjang. Ternyata ya. Ya abad bukan baru-baru ini aja. Ya, 1300-an kan jadi kan abad 380. Ya. Masya Allah. Nah, beliau ini dengan seabrek kegiatan tadi mengelola ma'had dari TK, SD sampai SMA. Kemudian dakwah juga pastinya padat juga. Beliau ini juga adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Bali, Masya Allah. Nah itu ceritanya gimana itu Ustaz?